Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu video ini dan aktifin loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan dulu, nama saya Arif Pujianto, NIM 1802010. Oke, sama kayak di pertemuan kita sebelumnya, kita pastinya di sini bakal ngebahas sebuah studi kasus untuk kita cari sebuah solusi dan pemecahan masalahnya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan ngebahas soal tentang riset operasional. Nah, kebetulan ini adalah soal ujian akhir semester untuk saya, dan di sini kita akan menyelesaikan dua soal yang telah diberikan. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi sini soal udah saya siapkan. Jadi sini NIM saya genap ya. Untuk NIM genap saya mendapatkan soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi untuk soal yang pertama, ini diketahui tabel biaya transportasi berikut dari suatu sumber tertentu ke tujuan tertentu. Jadi kita di sini disuruh mencari biaya minimum yang dihasilkan dari transportasi ini, dimana kita menyelesaikannya di sini ya. Ini soalnya, buatlah metode model transportasinya dan selesaikan dengan metode FAM. Oke, buat yang belum tahu, saya jelaskan sedikit ya metode FAM di sini. Metode FAM di sini adalah metode Volge Approximation atau FAM, merupakan salah satu metode transportasi menggunakan solusi awal. Metode transportasi merupakan bagian dari program linear yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk mencapai efisiensi biaya transportasi. Jadi metode FAM ini metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Oke, jadi di sini kita bakal nyelesain pakai metode FAM. Oke, ini sebelumnya kita kosongin dulu ya, biar teman-teman bisa paham. Saya kosongin dulu. Jadi langkah-langkahnya, langkah untuk penyelesaian metode ini, itu yang pertama, cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua dari setiap kolom dan baris. Oke, jadi di sini sebelumnya ini untuk soal atas kita pindahin ke bawah dulu. Untuk nominal angkanya juga kita pindahin. Sebelumnya kita rubah dulu ya, jadi number biar sedikit lebih enak. Jadi di sini dia ada baris dan dia ada kolom. Jadi metode yang pertama adalah kita cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua dari baris dan kolom. Jadi yang pertama kita lakukan itu di sini ada selisih baris dan selisih kolom. Dimana untuk kolom ini geser ke bawah, untuk baris itu samping ya, horizontal. Yang pertama kita cari selisih baris. Maksudnya di sini adalah dua biaya terkecil. Kita cari dua nilai terkecil dari setiap baris ini. Jadi di sini kita dapat biaya terkecilnya itu 3.200 dengan 3.300. Nah, setelah itu terkecil pertama kedua kita kurangkan, kita cari selisihnya. Kan sini cari selisihnya ya. Dengan cara ini pakai Excel aja biar mudah ya. 3.300 kita kurangi dengan biaya terkecil yang kedua, dapatlah selisihnya itu 100. Langkah selanjutnya kita cari juga di baris kedua. Di baris kedua kita cari terkecil pertama itu 3.600 terkecilnya, yang kedua 3.800. Jadi terkecil kedua itu dikurangi dengan terkecil pertama untuk menghasilkan nilai selisih. Baris ketiga sama aja, kita cari di sini 3.700 dengan 3.400 ya. Jadi kita kurangin 3.700 kurang 3.400. Dapatlah selisih 300. Ini untuk yang baris karena di sini hanya ada 3 baris. Lanjut lagi untuk yang selisih kolom. Selisih kolom sama aja caranya dengan selisih baris. Cuman kita cari berdasarkan kolomnya. Kita lihat di sini untuk kolomnya ini 3.200 paling kecil, yang kedua 3.400.
Jadi dikurangin 3.400 dikurangin selisih terkecil pertama 3.200, dapatlah selisihnya 200. Lanjut lagi ke kolom yang kedua, sini ada ini dikurangin dengan 3.300. Lanjut lagi ke baris ketiga, sini ada 3.400 dengan 3.800. Ini tinggal kita kurangin gini. Oke, kalau kita udah dapat selisih kolomnya, langkah kedua kita jalankan. Pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Perbedaan terbesar antara baris dan kolom kita cari di sini ya. Di sini yang paling besar ada dua, di kolom yang ini, gedung B dan gedung C. Kita pilih salah satu aja. Kita pilih dulu di sini, untuk saya milih yang di gedung B ya, 400 ya. Setelah kita pilih di sini, kita tentuin 400. Pilih biaya terendah. Kita cari di sini biaya terendahnya. Biaya terendah sini 3.300. Oke, selanjutnya isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Maksudnya di sini 3.300 ini kan dia kebutuhan gudang. Sini ada 152 dan kapasitas pabriknya itu 106. Kita cari nilai yang paling kecil antara kedua ini. Di sini yang paling kecil kapasitas pabrik ya. Kapasitas pabrik ini nilainya kita masukin ke gudang B. 106. Oke. Di sini otomatis ini 106 nilainya habis ya. Dikarenakan ini sudah kita alokasikan ke sini. Jadi bernilai 0. Sorry. Untuk yang terkecil itu bukan 106, 152, sorry. Yang terkecil itu benar 106 yang paling kecil ya. Sorry, saya nggak keliru nih ya. Jadi kita masukin nilai 106 di gedung B. Otomatis yang di sini nilainya habis ya, karena udah kita alokasikan. Jadinya 0. Untuk yang 152 ini nilainya dikurangi dengan 106 dikarenakan kebutuhan gudangnya udah teralokasikan ke kapasitas pabrik di sini. Ini pakai rumus saja biar gampang, walaupun nanti sebenarnya kita rubah ya. Ini kita kurangin dengan 106. Kalau nggak tuh kolom yang ini aja. Tinggallah untuk kebutuhan gudang 46 lagi yang harus terpenuhi untuk gudang B. Sedangkan untuk kapasitas pabriknya di sini udah habis ya. Untuk pabrik 1 kapasitas pabriknya udah habis. Otomatis untuk pabrik yang melayani gudang A, melayani gudang C itu udah nggak bisa lagi karena kapasitas pabriknya udah terpakai semua di gudang B. Otomatis ini nggak kita pakai lagi. Nah, ini kita tandain kuning soalnya dia udah nggak kepake lagi. Jadi di sini dia berubahnya ini angkanya. Tinggallah gudang B memerlukan kebutuhan gudang 46 lagi, sementara untuk kapasitas pabriknya udah terpakai. Pabrik 1 udah terpakai semua. Oke, lanjut lagi kita ulangin di sini ya. Hilangkan baris kolom yang terisi penuh. Nah, ini kan udah terisi penuh nih. Kita hilangkan. Ulangi langkah 1 sampai 5 pada baris yang kolom yang belum teralokasi. Jadi untuk yang ini kan nih, ini masih kosong nih. Ini belum teralokasi. Kita ulangin lagi langkah yang selanjutnya. Kita cari lagi untuk selisih dari setiap baris dan selisih dari setiap kolom. Untuk yang baris pertama ini kebetulan udah habis ya, udah habis, nggak ada lagi. Jadi kita kasih nilai 0. Untuk yang baris kedua kita cari lagi. Ini masih sama seperti yang ini ya. Nilainya 3.800 dikurangi 3.600, ya dia 200. Untuk yang baris ketiga pun sama aja, masih 300. Nah, untuk yang kolomnya ini mengalami perbedaan karena ini dikurangin ini dikurangin ini dikurangin ini, karena kan tinggal 2 baris. Jadi mau nggak mau mereka yang bakal kita kurangin. 3.600 kurangi 3.400 masih sama hasilnya 200. Untuk yang ini 4.200 dikurangin 3.700 500. Untuk yang ini 4.000 dikurangin 3.800 200. Kita cari lagi nilai terbesarnya itu yaitu 500 di kolom gedung B. Jadi di kolom gedung B lagi kita cari nilai terendahnya. Nilai terendah kita temukan di 3.700. Dimana ini tadi untuk kebutuhan gudang itu 46 ya, tinggal ya alokasinya bukan 152. Ini kita udah yang ke bawah yang kita lihat 152.
di sini tinggal 46. Dikarenakan 46 dengan 127 kan pabrik ketiga ya, itu lebih kecil 46, maka poin 46 kita masukkan di gudang B pabrik ketiga. Dan yang di sini 127 ini kita kurangin dengan 46 karena udah teralokasikan ya, tinggallah 81. Dikarenakan kebutuhan gudang untuk ini udah terpenuhi ya dengan 152 nih, jadi untuk pabrik kedua udah nggak dapat alokasi lagi, jadi kita beri nilai 0. Dan yang ini kita totalin apakah sama dengan kebutuhan gudang yang dibutuhkan ya, seperti pada soal ya. Jadi udah terpenuhi ya untuk gudang B. Jadi untuk yang ini udah nggak bisa, udah teralokasikan ya, maksudnya udah nggak kita hitung lagi ya, dikarenakan dia sudah teralokasikan, dimana alokasi 152 ini dipakai untuk pabrik A dan pabrik 1 dan pabrik 3 di gudang B. Untuk kapasitas pabriknya, untuk pabrik 1 udah habis semua dipakai di gudang B. Untuk yang pabrik 3 masih sisa 81. Oke, kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, dimana kita mengulanginya untuk mengalokasikan yang belum teralokasi ini. Lanjut lagi, di sini udah bernilai 0 ya, dikarenakan udah nggak ada lagi. Untuk yang di sini masih sama, 3.800 kurang 3.600, tinggal itu aja, hasilnya 200. 4.000 dikurangin 3.400, 600. Untuk kolomnya sama aja, ini ya, bentar, oke maaf terputus ya. Kita lanjut lagi, jadi 3.600 dikurangin 3.400 ya, hasilnya masih sama 200. Untuk yang ini udah nggak ada lagi, ini udah habis ya, soalnya udah kita alokasikan semua. Untuk yang ini 4.000 kurangi 3.800, hasilnya 200 juga ya. Oke, kita cari lagi nilai terbesar berada di baris ketiga dengan nilai 600. Kita cari nilai terendahnya, itu 3.400. Di 3.400 ini dia gudang A ya, kebutuhan gudangnya 122 dan kapasitas pabriknya bukan 122 ya, karena udah terpakai tadi di gudang B, itu tinggal 81. Jadi 81 karena nilainya lebih kecil daripada 122, kita masukkan di sini ya, 81. Otomatis untuk kapasitas pabriknya udah habis, jadi 0. Dan untuk ininya ya, kebutuhan gudangnya udah berkurang, ini dikurangin ini, jadi tinggal 41 lagi ya, ini udah teralokasikan. Jadi udah teralokasi. Untuk yang atasnya seharusnya ya, ini kan tinggal 2 lagi ya. Ini kan, ini tadi belum kita kasih nilai, ini kosong, ini kosong. Sorry. Oke, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya ya. Dikarenakan sini masih ada yang bisa dicari selisihnya, kita cari lagi. Untuk baris ini udah kosong. Untuk baris ini, nah ini 3.800 sama 3.600, masih ada 200. Untuk yang ini nggak ada selisih ya, ini juga nggak ada selisihnya, ini nggak ada. Untuk ini masih ada selisihnya 200. Oke, dikarenakan di sini nilainya sama, terserah saya mau pilih yang mana. Ini kebetulan saya pilih yang barisnya ya, barisnya. Nah, di sini untuk nilai terkecil itu ada 3.600, dimana untuk kebutuhan gudangnya di sini tinggal 41, dan untuk kapasitas pabriknya ini masih ada 132. Jadi kita masukin sini nilainya 41 dikarenakan nilainya terkecil ya. Untuk ini sendiri sama dengan ini kita kurangin dengan nilai yang udah kita masukkan tadi.
Yang ini kita kurangkan dengan ini, dengan ini, jadilah tinggal 91. Untuk yang kebutuhan gudang A itu udah terpenuhi semua, teralokasi. Jadi kita totalin dulu hasilnya sama atau enggak dengan alokasi yang sudah dibutuhkan. Ya, samanya 122. Jadi ini tinggal 91 ya untuk yang ini aja, untuk yang gudang C. Jadi ini tinggal sisa 2. Nah, kalau untuk sisa 2 kita pilih nilai terkecilnya, karena ini walaupun kita cari selisih kan tinggal yang ini aja nih, selisihnya 200. Kita cari nilai kecil itu 3800, dimana ini sini alokasinya tinggal 1 ya. Sini kita masukin 91. Dan di ini pun nilainya juga 91 ya, otomatis yang ini habis dan yang ini habis ya. Ini jadinya habis dikarenakan 91 dari sini kita masukin sini, 91 dikurangi 91 jadinya 0. Dan yang ini pun karena udah nggak ada teralokasi, otomatis alokasinya udah habis, ini bernilai 0. Nah, dan kita totalin. Hasilnya 91. Oke, jadi ini alokasinya udah dapet. Di gudang B itu 106, di gudang A di pabrik 2 gudang A itu 41, pabrik 3 gudang A 81, pabrik 3 gudang B 46, dan pabrik 2 gudang C 91. Untuk mendapatkan biaya transportasi minimumnya, caranya kita kalikan. Jadi untuk hasil yang ini hasil transportasinya, kita kalikan dengan harga yang udah harga yang udah ditetapkan ya, yang ini. Jadi ini tadi kan udah terpakai semua ya. Kita cek hasilnya, rumusnya seperti ini. Jadi untuk yang 00 ini kita nggak kalikan karena dia nggak memiliki nilai. Yang ada nilainya ini kita kalikan dengan harga yang ada di pabrik 1 gudang B. Sama, kolom dan ini harus sama. Jadi yang 106 dikalikan dengan 3.300 ditambahkan dengan pabrik 2 gudang A 41 dikalikan dengan 3.600 ditambah pabrik 2 gudang C dikalikan dengan 3.800 ditambah pabrik 3 dikalikan dengan 3.400 ditambah lagi pabrik 3 gudang B dikalikan dengan 3.700. Kita enter. Hasilnya adalah kita kurensi ya, 1.288.800. Jadi ini adalah biaya minimum yang di transportasi untuk ini ya, pabrik 1, transportasi dari pabrik 1, 2, dan 3 untuk gudang A, B, dan C. Oke, ini adalah perhitungan secara manualnya ya. Untuk perhitungan secara softwarenya gimana yang lebih singkat dan lebih mudah. Oke, kita masuk ya. Oke, ini saya ubah dulu biar teman-teman paham. Jadi yang pertama kita masukin dulu soal yang tadi sini, dan kita buat lagi tabel di bawahnya. Kita isikan nilai 0, 0, 0, 0 semua untuk yang ininya ya. Untuk kapasitas pabriknya kita buat rumus di sini sum. Kita totalin dari baris 1 sampai gudang A sampai gudang C. Terus kita tarik aja ke bawah. Untuk kebutuhan gudang sama aja, kita sum dari atas pabrik 1 sampai pabrik 3. Nanti kita tinggal tarik aja ke samping. Oke, setelah itu di sini untuk biayanya kita buat ya rumusnya sum product. Ini biar ngerti ya, kita ulangin. Sum product untuk yang ini kita blok
dari kolom yang ini, 6 kolom ini, titik koma ini kita blok. Oke, yang nilainya masih kosong karena dia nanti bakal kalkulasiin perhitungannya masuknya ke sini. Oke, dikarenakan ini nilainya masih kosong ya. Oke, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kita masuk ke solver. Sebelumnya solver diaktifkan dulu ya. Untuk mengaktifkan solver udah saya kasih tahu di sebelumnya ya. Oke, ini coba kita hapus dulu aja biar paham ya. Oke, jadi yang pertama kita cari nilai minimumnya di sini. Kita taruh dulu ininya, kursornya di sini. Kita cari ini ya, checklist minimum. Setelah itu kita search kolom yang bakal kita cari, yang ini. Nah, setelah itu kita add parameternya. Mana parameternya? Untuk yang ini lebih besar sama dengan yang ini, kita add. Terus yang ini kecil sama dengan yang ini, kita oke. Oke, ini kalau udah, ini kita option, ini maksimum timesnya kita buat 100 second, iterasinya 100. Oke, setelah itu kita langsung jalankan solve. Oke, ini udah reportnya udah keluar ya, answer sentence limits. Jawabannya adalah 128.000. Kita kuransi aja biar enak. 1.288.800. Hasilnya sama enggak dengan yang cara manual tadi? Hasilnya sama. Untuk ininya pun hasilnya sama ya. Di gudang B106, di gudang pabrik A41, 8181 4691. Oke, hasilnya udah sama ya. Jadi cara perhitungan secara manual dan maupun menggunakan solver itu udah benar. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di sini udah masuk soal yang kedua ya. Untuk soal kedua sendiri, di sini diketahui produksi pabrik A, B, dan C sebagai berikut. Pabrik A, B, C, kapasitas produk tiap bulannya 150 ton, 40 ton, dan 80 ton. Untuk pabrik H, I, J 110 ton, 70 ton, 90 ton, totalnya 270 ton. Sebelumnya kita gabungkan dulu. Gabungkan dimana ini sebelumnya ini dan ini adalah tabel yang atas ini. Nih, yang kita pindahin ke sini, ini kita pindahin ke sini. Oke. Dimana untuk pabrik A, B, C 150, nah ini kita kasih ke sini nilainya. Jadi kita buat kayak soal yang pertama tadi. Jadi dia kayak gini. Ini untuk yang pabrik HIJ, gedung HIJ ya, gedung maksudnya, ini bukan pabrik. Gedung HIJ. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja ya. Gimana kalau udah kita buat seperti ini, caranya sama kayak yang pertama tadi. Ini kita hapus dulu. Kita mulai dari awal. Oke ya. Jadi kita cari dulu selisih baris sama selisih kolomnya, sama kayak yang pertama tadi. Dimana di sini nilai terkecil pertama itu 23.000. Nilai terkecil keduanya 27.000. Kita kurangin nilai terkecil yang kedua ya, kedua dulu. Nilai terkecil kedua dikurangi nilai terkecil pertama, dapat selisihnya 4.000. Lanjut ke baris kedua, sini ada 40.000 dengan 10.000. Lanjut lagi ke yang ketiga, sini ada 35.000 dengan 30.000. Untuk kolomnya di sini ada 27.000 dengan 10.000. Gedung kedua itu ada 45.000, 23.000. Gedung ketiga itu ada 35.000 dengan 31.000. Oke,
Jadi kita udah dapat selisih barisnya, selisih kolom. Kita cari nilai terbesarnya itu 30.000, itu berada di baris pabrik B. Kita cari nilai terendahnya itu adalah 10.000 untuk gedung H ya, pabrik B ini gedung H, dimana untuk kapasitas produksi tiap bulannya ada 110 dan 140. Kita masukkan jumlah yang terkecil dulu, jumlah yang terkecilnya ya kita masukkan adalah 40 di pabrik B gedung H. Kita masukkan nilainya 40. Untuk yang ininya sekarang jadinya 110 dikurangi 40 adalah 70. Untuk kapasitas produksi tiap bulan udah 0 ya, karena udah dipakai sama pabrik B. Jadi otomatis untuk pabrik B di gedung di gedung I dan C itu udah nggak ada lagi, karena alokasinya udah terpakai semua di gedung H, jadi yang kosong. Otomatis ini udah nggak bakal kita proses alokasi lagi. Oke, lanjut lagi ke proses yang kedua. Kita cari lagi selisihnya, dimana untuk yang pertama masih tetap ya 4.000, untuk yang ini udah nggak ada lagi, untuk yang ini tetap masih 5.000. Untuk yang ini pasti berubah ya, ini pasti berubah, 30.000 dikurangin 27.000. Oke, sebentar. Oke, lanjut lagi, yang ini dikurangin dengan yang ini. Untuk yang ini kita kurangin dengan yang ini, dapat lagi selisihnya. Ini kita cari nilai terbesarnya ada di 31.000 di kolom yang D ini, yang gedung I, dimana nilai terendahnya adalah 23.000 ya, 23.000. Di sini masih ada kapasitas produksi tiap bulan. Untuk pabrik A itu masih ada 150, dan kapasitas produksi tiap bulan untuk gedung I masih ada 70. Nilai terkecilnya adalah 70. Jadi yang kita masukkan adalah poin 70-nya. Otomatis untuk jumlah ininya pasti udah berkurang, 150 dikurangi dengan 70 tinggal 80. Ini udah kita alokasikan. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut lagi, kita alokasikan semua sampai semuanya habis, kapasitasnya ini habis. Kita cari lagi sini, jadi 31.000 dikurangi 27.000, 4.000, ini udah habis. Ini masih 5.000, yang ini masih 27.000. Oh sorry, bukan 27.000 ya, 3.000. Sorry, ini tadi belum dikurangin. Ini tadi udah ya, udah dikurangin 54 lagi. Ini nggak ada lagi, dia nggak bisa dikurangin 0. Yang ini 35 dikurangin 31. Di sini kita cari lagi nilai terbesar. Nah, ini ada di 5.000 di baris ketiga pabrik C. Kita cari nilai terendahnya, di sini ada 30.000, dimana untuk kapasitas tiap bulan gedung H itu masih tinggal 70. Untuk kapasitas produksi tiap bulan masih 80. Jadi kita akan masukkan nilai terendah yaitu 70. Otomatis di sini 0 habis. Untuk yang di sini 80 dikurang 70, jadi tinggal 10. Otomatis untuk alokasi gudang H untuk pabrik A itu udah terisi, udah nggak bisa dialokasikan karena kapasitas produksi tiap bulan udah habis. Di sini bernilai 0. Oke. Jadi tinggal 3 ini. 3 ini kita alokasikan lagi. Ini udah nggak ada lagi yang selisihnya. Ini juga nggak ada. Untuk yang ini masih ada ya, dengan 54.000 kurang 35.000. Ini udah nggak ada, ini nggak ada, yang ini masih ada, selisihnya 4.000. Nah, di sini masih ada selisih 19.000, ini nilai terbesar. Jadi kita ambil untuk baris yang ini. Yang paling kecil nilainya adalah 35.000. 35.000 di sini untuk kapasitas tiap bulan pabriknya itu masih tinggal 10.
Untuk kapasitas produksi per gedungnya itu masih 90 ya, Cina otomatis 10 ya. 10 kita masukkan di sini. 10 kita masukkan di sini, otomatis 90 dikurangi 10. Jadi di sini masih ada 80. Oke, 80. Dikarenakan tinggal ada 2 aja dan ini nggak bisa dicari nilai selisihnya, ini tinggal kita masukin aja untuk nilainya, dikarenakan udah nggak ada lagi ya, udah nggak ada lagi. Ini tinggal 80 ini nol dia, yang ini tinggal 80. Oh sorry, yang untuk yang ini tadi udah habis ya, udah habis dikarenakan di sini kan bernilainya 80 juga tadi. Jadi ini habis, yang diambil ke sini. Ini udah habis, ini udah habis juga karena kan tadi diambil ke sini nilainya. Oke, jadi untuk kita kalikan hasilnya sama kayak seperti soal yang pertama tadi. Ini dikalikan dengan D48 dikalikan D33, ini 70 dikali 23.000, terus 80 dikali 31, 40 dikali 10.000, 70 dikali 30.000, dan 10 dikali 35.000. Akan dapat hasilnya di sini 6.940.000. Nah, ini cara hitungan cara manualnya. Itu cara menggunakan solver gimana? Sama aja kayak yang tadi ya, rumusnya sama aja, nggak perlu saya ulang, caranya pun sama aja ya. Kalau mau kita ulang nih ya, kita ulangin. Ini kita buat 0 dulu. Ini untuk solvernya, ini kita taruh kursornya di kolom yang ini, kita klik solver, kita cari nilai minimumnya, kita cari data yang parameter yang bakal kita isi, kita parameter yang masih kosong ini, dan kita add untuk parameter perhitungannya. Jadi untuk yang ini itu lebih besar daripada yang ini, nantinya kita add. Dan untuk yang ini lebih kecil daripada yang ini, kita oke. Ini tadi udah kita setting, kita setting lagi 100, iterasinya 100, kita solve. Oke, ini answer sensitive limits. Ini kadang kalau nggak muncul bacaan ini, hasilnya biasanya salah. Ini harus muncul bacaan ini. Oke, jadi untuk hasilnya ini adalah, kita ganti dulu 6.940.000. Kita cek sama nggak dengan cara manual tadi. Sama 6.940.000. Oke. Nah, jadi untuk yang kita cari dengan manual maupun dengan solver itu hasilnya udah sama. Jadi otomatis cara yang telah kita lakukan secara manual ataupun dengan solver itu sudah benar. Langkah-langkahnya seperti yang ditunjukkan, langkah-langkah dari metode farm tersebut, dengan cara mencari perbedaan biaya terkecil, pilih perbedaan terbesar, pilih biaya terendah, isi sebanyak mungkin, jadi kita alokasikan maksudnya, dan hilangkan baris dan kolom yang udah penuh, sama kayak ini tadi. Ini kan kalau udah penuh jadi akan 0,000,000, dan kita ulangin langkah itu sampai semuanya teralokasi. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelasin, kasih ilmunya sama teman-teman sekalian ya. Mungkin kalau masih banyak kurangnya saya mohon maaf. Kalau mau menambahkan bisa langsung komentar di kolom bawah ya, di kolom komentar. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.